إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di sini bertatap muka. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang sikoh mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati al-izzah rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak ayat Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, diulang-ulang dengan kata Ya Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Di sini kita akan membahas siapakah itu Bani Israil yang dalam Al-Quran disebut berulang-ulang kali. Bani Israil tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 4 orang istri yang masyhur kita biasanya mengenalnya 2 orang istri saja, yaitu Sarah dan Hajar. Namun dalam sejarahnya, dalam kitab tafsir, dalam kitab sejarah, Nabi Ibrahim memiliki 4 orang istri. Yang pertama bernama Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, yang ketiga Kantarah, yang keempat Al-Hajjun. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai anak bernama Nabi Ismail. Dan dari Ishak ini, Nabi Ishak, darinya lahirlah keturunan yang bernama Yakub yang akan menjadi nabi. Nah, Yakub inilah yang digelari Israel. Dan Bani Israel itu artinya anak-anak keturunan Yakub. Nabi Yakub digelari Israel karena beliau rajin beribadah, rajin melakukan ibadah di malam hari, rajin sholatnya. Dalam bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, dalam bahasa Arab artinya abdun, sedangkan il artinya Allah. Jadi Israel hambanya Allah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya Abdullah atau hambanya Allah. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub, artinya hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani, Israel adalah Abdullah. Dan Bani Israel adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub. Di sini kita membahas siapakah itu Bani Israel. Jadi Nabi Yakub, beliau memiliki 4 orang istri. Nabi Yakub dari istri pertama yang bernama Laya, istri kedua bernama Rahil, istri ketiga bernama Zulfa, istri keempat bernama Al-Baha. Yang pertama Laya. Di sini beliau dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Ruben atau Robin, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuda, yang kelima Izakar, yang keenam Bahelun, yang ketujuh Yusuf alaihissalam, yang kedelapan Binyamin, kemudian Ashir, kemudian Ja'ad, kemudian Dan, dan kemudian Neftali. Itulah 12 Bani Israel. 12 ini adalah Bani Israel. Jumlah mereka 12, anak dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan disinilah sejarahnya mengapa dinamakan Bani Israel. Bani Israel dan Yahudi memiliki perbedaan sangat jauh. Semua orang Yahudi pasti Bani Israel, dan tidak semua Bani Israel adalah orang Yahudi. Jadi sekarang kalau ada negara Israel itu, mereka bukanlah Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang menamai negara mereka sebagai negara Israel. Sedangkan Bani Israel adalah anak-anak dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan tidak semua orang Yahudi, tidak semua Bani Israel adalah Yahudi.
Karena Yahudi itu adalah keturunan dari salah satu anak dari Nabi Yakub yang bernama Yahuda tadi. Keturunannya adalah orang Yahudi. Dan di antara nabi-nabi yang diutus dari kalangan Yahuda adalah Nabi Isa, Zakaria, Yahya. Itulah nabi-nabi yang dari keturunan Yahuda atau Yahudi. Bani Israel memiliki sifat yang direkam dalam Al-Quran sebagai sifat yang mu'anid, keras kepala, ingkar nikmat pada Allah, dan selalu membangkang perintah Rasulnya. Sehingga Allah banyak sekali menghukum Bani Israel. Tidak sedikit para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, yang dibunuh oleh Bani Israel sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarahnya di zaman Fir'aun, Bani Israel itu kaum yang tertindas. Mereka pada asalnya hijrah dari Palestina ke Mesir. Kemudian di era Fir'aun ini membudakkan orang-orang Bani Israel. Mereka tersiksa, terzalimi, sehingga Allah utuslah nabi dari kalangan mereka, Nabi Musa, untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Allah perintahkan mereka untuk hijrah dari Mesir ke Palestina kembali. Tetapi sekali lagi Bani Israel itu sosok kaum yang keras kepala. Disuruh Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah dari Mesir ke Palestina. Mereka tidak mau menuruti perintah dari Allah dan perintah Nabi Musa. Ketika Musa mengatakan masuklah ke negeri muqaddasah itu Palestina, Bani Israel mengatakan pergi kau wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua berperang, kami sini duduk saja. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, kata Bani Israel. Pergilah engkau, silakan berperang dengan Tuhanmu, kami di sini hanya duduk saja. Itulah sifat Bani Israel. Berbeda dengan sifat umat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq, para sahabat mengatakan, wahai Rasul, kita berangkat bersamamu berperang melawan musuh. Perkataannya sangat beda dengan perkataan Bani Israel. Seperti itu perbedaan Bani Israel dan para sahabat Nabi. Ketika Allah mengatakan, ketika diturunkan perintah, Bani Israel mengatakan sami'na wa asoina. Para sahabat ketika turun perintah sami'na wa ata'na. Bani Israel mengatakan kita dengar dan kita maksiati, kita langgar. Sedangkan para sahabat sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati perintah tersebut. Itulah sifat yang direkam oleh Al-Quran tentang Bani Israel. Sebenarnya mereka adalah keturunan dari Nabi yang soleh, Nabi yang taat, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka pun dihukum oleh Allah. Banyak dari mereka yang Allah mengatakan kunu qiradatan khasi'in, jadilah engkau kera-kera yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Bani Israel tersebut. Dan tidak sedikit pula ada Bani Israel yang memang lurus ajarannya. Ada dari mereka yang masih memegang ajaran Nabi Musa. Ada dari mereka yang tetap lurus mengamalkan isi Taurat. Adapun yang di Palestina sekarang, mereka adalah para Zionis yang mengklaim itu adalah tanah mereka, padahal mereka adalah penjajah yang ingin menguasai negeri Palestina. Sebenarnya mereka adalah penjajah yang mereka keturunan Yahudi Zionis. Semoga Allah membinasakan mereka dan menyelamatkan kaum muslimin di Palestina. Allahumma amin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi firdausil a'la. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Allahumma ansur ikhwanana fi jami'il biladil muslimin. Allahumma Amin. ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Indonesia. Amin.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.